senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi, yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, Gibran curhatlah setidaknya pada saat acara pelantikan PP Pemuda Katolik. Nah, bahkan curhat baru dikeluarkan oleh partai. Nah, menurut saya ini adalah bentuk kekecewaan ya. Walaupun sedikit, pasti juga ada kekecewaan lah. Diumumkan secara langsung dan bahkan juga menggelar konferensi pers dan bahkan juga disebutkan setidaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Gibran dan bahkan Bobi Nasution. Dan bahkan menurut saya pelanggarannya sangat wow sekali dan tidak patut dicontoh lah oleh presiden-presiden berikutnya karena sangat mencederai demokrasi. Nah, kalau kita lihat dari sini terlihat kecewa ya, walaupun sedikit. Seperti ini videonya. Senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi, yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Nah, menurut saya ini yang saya tidak suka ya. Ya memang perbedaan itu sangat biasa sekali lah, apalagi di negeri demokrasi ya. Tetapi kalau sudah melanggar ADART partai, menurut saya itulah yang seharusnya Gibran mengundurkan diri dan mengembalikan KTA ya, istilahnya seperti itu. Tetapi malah dia bangga sekali ya telah melanggar ADART dan bahkan juga telah melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Berbeda itu biasa, tetapi jangan sampai melompat pagar, merubah konstitusi, melanggar ADART partai. Menurut saya itu sesuatu yang tidak tepat lah kalau pemecatan dari Gibran digiring ke perbedaan itu hal yang biasa. Ya, menurut saya perbedaan itu tuh hal yang biasa sekali. Kalau menurut Gibran sudah berbeda dengan arah dari PDIP atau arah politik dari PDIP, seharusnya mengundurkan diri dan mengembalikan KTA. Ya, seperti Mawar Sirait, menurut saya sangat bagus sekali mengundurkan diri dan mengembalikan KTA, pamit baik-baik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat saat manuvernya pada Pilpres yang lalu, bahkan juga belum menemui Ibu Megawati mengembalikan KTA di DPP PDIP, bahkan juga belum terlihat hingga saat ini. Tetapi ketika dipecat ngomong terkait perbedaan itu hal yang biasa dan lain sebagainya, ini sangat lucu sekali kalau menurut saya ya. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Jadi saya tadi senang sekali Pak Ketua berstatement akan merangkul, akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini, apapun backgroundnya, apapun afiliasi politiknya. Ya, seperti itulah. Tetapi kalau kita lihat Gibran sangat berbeda sekali ya. Anak muda yang sangat berbeda sekali bisa langsung menjadi cawapres walaupun belum cukup usia minimum 40 tahun, tetapi bisa diakal-akali lah kalau kita lihat pada saat lalu. Nah, menurut saya Gibran sampai mengeluarkan statement pada saat acara pelantikan PP Pemuda Katolik, menurut saya itu adalah ya bentuk kepanikan lah, karena harus menjelaskan ke para peserta Pemuda Katolik bahwa perbedaan itu hal yang biasa dan sebagainya. Kita sudah tahu lah perbedaan itu sangat biasa sekali, apalagi di negeri demokrasi, di negara demokrasi terbesar di dunia. Dan menurut saya perbedaan itu sangat biasa, tetapi jangan sampai melompat pagar dan lain sebagainya. Karena kalau melompat pagar pasti akan ada yang dirugikan setidaknya ya. Nah, bahkan kalau kita melihat pada saat lalu ya, kenapa PDIP baru memecat Pak Jokowi
dan Gibran dan Bobi Nasution ketika pilkada telah usai. Nah, menurut opini saya ya, Pak Jokowi kemungkinan pada saat manuver pada pilpres yang lalu itu sangat pede sekali, sangat pede bahwa akan dipecat oleh PDIP. Tetapi PDIP justru tidak langsung memecat Pak Jokowi. Dan kalau dipecat PDIP secara langsung ketika Pak Jokowi bermanuver pada pilpres yang lalu, pasti pendukung-pendukung Pak Jokowi akan terzolimi lah, pasti juga akan menggunakan narasi-narasi seperti ini, seperti halnya perbedaan itu biasa, Ibu Mega itu otoriter dan lain sebagainya. Pasti narasi-narasinya pasti akan seperti itu. Tetapi PDIP justru memecat ketika setelah usai pilkada. Menurut saya ini langkah yang tepat sekali setelah Pak Jokowi purna tugas, setelah selesai pilkada. Jadi tidak ada isu-isu yang akan digoreng-goreng oleh pendukung Pak Jokowi. Ini menurut saya strategi dari Ibu Megawati yang cukup keren sekali, dan bahkan pada saat lalu itu langsung ditandatangani oleh Ibu Megawati pemecatan Pak Jokowi, Gibran, dan bahkan Bobi Nasution dan juga 27 kader lainnya. Nah, sangat wow sekali. Dan menurut saya langkah Ibu Megawati, kehati-hatian dalam mengambil keputusan menurut saya sangat keren sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan juga ada pengamat politik ya, setidaknya menyebut kini Jokowi tak berdampak. Jadi faktor PDIP pecat Joko Widodo dan keluarga politiknya. Nah, pengamat sebut Presiden ke-7 kini tak punya dampak buat PDIP, sehingga momentum pemecatan dilakukan beberapa waktu lalu adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Ia menilai PDI Perjuangan sudah berhitung atau mengkalkulasi pecat Presiden ke-7 jadi kadernya. Diketahui kemarin PDIP bukan hanya pecat Jokowi, partai berlogo banteng itu juga memecat Gibran dan Bobi Nasution dan anggota partai lainnya. Kalau dari aspek PDIP, ini memang waktu yang tepat mereka mengeluarkannya, sebab mereka tidak lagi memiliki penghalang kalau sebelum-sebelumnya dihadapkan pada masalah pilpres dan pilkada, kata Ray Rangkuti pada 17 Desember. Kemudian dikatakan Ray, partai politik yang dipimpin oleh Megawati tersebut sudah berhitung sebelum melakukan langkah pemecatan tersebut. Tentu PDIP memperhitungkan kalau dilakukan pada waktu pilpres dan pilkada bisa-bisa akan menurunkan elektabilitas dari calon-calon PDIP. Selain itu, tidak elok juga saat menjadi presiden Jokowi diberhentikan, tidak elok kepada publik terangnya. Selain itu, dinilainya PDIP sudah melihat hasil pilkada. Ternyata efek Jokowi sudah tidak begitu besar. Ya, memang kalau kita lihat pada pilkada, efek Jokowi tidak terlalu besar. Terbukti pada pilkada Jakarta, bahkan Ridwan Kamil dan Suswono sudah didukung oleh Pak Jokowi dan bahkan juga Pak Prabowo Subianto dari surat yang beredar dan bahkan juga puluhan partai politik. Dan hal tersebut juga tidak menandakan lah bahwa yang didukung Pak Jokowi itu akan menang. Bahkan kalau kita lihat elektabilitas Ridwan Kamil setelah didukung oleh Pak Jokowi bukannya naik tetapi malah menurun atau bahkan stagnan, dan akhirnya dimenangkan oleh pasangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan selisihnya juga sangat jauh sekali ya, 10% lebih. Artinya efek dari dukungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan bahkan juga 10 partai politik itu tidak terlalu berpengaruh ya terhadap dukungan Ridwan Kamil dan Suswono. Kalau akhirnya kemudian dikeluarkan, Jokowi nggak akan banyak pengaruhnya kepada PDIP. 3 faktor itulah yang membuat PDIP mengeluarkan Jokowi. Meskipun saya yakin sudah dari dulu mereka menganggap Jokowi itu bukan lagi kader PDIP Perjuangan. Sebelumnya Presiden ke-7 dan putranya Gibran resmi dipecat sebagai kader PDIP sejak 16 Desember yang lalu. Wow. Dan akhirnya sangat tepat sekali ya. Jadi PDIP itu menunggu momen yang tepat untuk menggelar konferensi pers pemecatan dari keluarga Pak Jokowi dan 27 kader lainnya. Dan menurut saya ini sangat keren sekali ya, menunggu momen yang tepat setelah pilkada dan setelah dilihat efek dukungan Pak Jokowi itu tidak berpengaruh setidaknya pada pemenangan calon tertentu. Terbukti PDIP juga masih mendominasi pemilihan pilkada serentak 2024 ya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa.